Oke, siapa yang mau nyanyi? Satu lagi? Oke, maju. Oke, mari kita bernyanyi. Selamat pagi Bapak. 1, 2, 3 ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Cinta, kasih sayang dan pertolongan Tuhan kami ada pada saat ini Yesus. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami mau memulai pembelajaran kami Tuhan. Sebelum kami memulai pembelajaran kami Tuhan, dalam Kau memberikan kami kepintaran dan kecerdasan Tuhan. Bapa yang baik, kami ada berdosa Tuhan, kami menghapuskan dosa kesalahan dan kekurangan kami Tuhan, supaya kami layak menerima dan berkat Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus selalu ya. Amin. Amin. Terima kasih ya. Kita mau lihat dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Ada semua kan? Ada. Bapak absen ya. Mariati, Hadir Pak. Elsa, Hadir Pak. Risa, Hadir Pak. Sitri, Hadir Pak. Raslan, Hadir Pak. Martiana. Hadir Pak. Oke. Materi yang minggu depan kalian ingat nggak? Tidak Pak. Tidak ya. Kurang paham. Kurang paham mengenai apa? Oke. Materi kita selanjutnya itu adalah topik baru. Yang minggu depan kita bahas selanjutnya ya pada waktu lain. Oke? Pak. Oke. Baru topik kita yang pada hari ini yaitu materi pembelajaran kita yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh. Apa? Hidup yang dipimpin oleh Roh. Hidup yang dipimpin oleh Roh. Ada kawan. Nah, kalian tahu hidup yang dipimpin oleh Roh. Ada 3 topik pembahasan kita. Yang pertama itu adalah peranan Roh di dalam hidup kita. Peranan Roh Di dalam hidup kita. yang selanjutnya, kedua, hidup sebagai anak-anak Allah. Apa? Hidup sebagai anak Allah. Anak-anak Allah. Baru yang ketiga itu Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Apa? Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Nah, Bapak jelaskan satu persatu ya.
Di dalam Alkitab dikatakan kalau roh itu adalah istilah biasa yang dipakai untuk menggambarkan orang-orang yang hidup berkenan kepada Allah. Kita tengok di dalam 1 Samuel 16 dikisahkan bahwa Daud dirapi oleh Daud, oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita atau di dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita hidup di dalam roh karena kita udah di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Roh Tuhan Yesus mengalir kepada kita sehingga kita ada iman kita, ya kan? Nah, justru itu kita lihat bahwasanya di dalam kehidupan kita banyak yang hidup di dalam roh. Termasuk yang ada di sekeliling kita dan juga kita sendiri. Contohnya seperti hidup di dalam roh itu kalau orang meninggal, kata orang atau kita dalam tengok Alkitab, kita buka Alkitab, roh itu terangkat ke surga. Badan kita ini musuh, ya kan? Dan pada hari penghakiman Tuhan, Tuhan mengangkat semua orang yang percaya. Betul kan? Kalau kita baca Alkitab, pasti seperti itulah cerita dan gambaran. Dan kemudian tidak ada yang tidak terangkat ke surga, tidak ada yang diam melayang-layang di bumi ini, karena kita melihat Alkitab dan kita baca. Baru di dalam Roh Kudus kita di dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Siapa yang percaya kepada Tuhan? Siapa yang tidak percaya kepada Tuhan? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak melihat pembaharuan di dalam diri kita. Misalnya, kita percaya bahwa Tuhan ada, tetapi banyak orang di dalam kepintarannya tidak meyakini bahwasanya Tuhan memberikan dia pintar. Dan juga banyak orang cuma mengandalkan kekuatannya diri sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Misalnya pada saat ujian mendapat nilai yang bagus, ada juga mencontek, mendapatkan nilai yang bagus, tidak percaya kepada diri sendiri, tidak percaya bahwasanya apa yang dia tuliskan dalam buku atau lembar ujian itu, dia tidak yakin, makanya dia bisa mencontek. Dia nggak ingat atau tidak menekuni pembelajaran yang dilakukan pada saat dia belajar dulu. Banyak sekali seperti itu di kalangan remaja sekarang. Makanya tidak percaya, harus di dalam kehidupan orang percaya bahwasanya Roh Kudus itu mengalir kepada kita. Di saat kita ibadah, banyak orang ibadah cuma hanya ibadah, tetapi yang kudus hatinya, kudus imannya atau Roh Kudusnya, bahwasanya dia memuji Tuhan. Begitu pula sebaliknya, orang yang belum gereja pasti mendatangkan apa? Saya tahu. Mendatangkan marah, dan saya katakan dia tidak percaya. Bahaya. Nah, gereja tidak tunggu semua, itu kan? Baru yang ketiga itu adalah Roh Kudus hidup sebagai anak-anak Allah, atau disebut dengan hidup sebagai anak-anak Allah. Kalian tahu apa itu hidup di dalam sebagai anak-anak Allah? Ada yang tahu?
Ada yang tahu? Hidup sebagai anak-anak Allah. Kita anak siapa? Tuhan kan? Tuhan. Itu juga Yesus. Mesias, anak Tuhan, anak Yesus. Dan gereja mengatakan orang percaya sebagai anak Allah disebut dengan Allah yang menyertai kita pada setiap hari. Dengan mengatakan kita sebagai anak Allah ini adalah pemberian dari Roh Tuhan, sehingga kita ada. Dan sebagai kita melakukan dengan apa yang baik di hadapan Tuhan, supaya kita disebut sebagai anak-anak Allah, agar senantiasa Tuhan menyertai kita pada saat kita kemanapun kita berjalan. Contohnya, hidup sebagai anak Allah itu adalah kita harus rajin berdoa, ibadah, baca Alkitab. Ini bukan harus pertama itu di gereja, baru kemudian itu di tempat-tempat tertentu kita bisa melakukan ibadah. Tidak harus di gereja. Kita berdoa pun di mana saja, asal kita mengingat anugerah Tuhan dari kita. Kita harus bersyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan kita menghina orang lain, padahal kita tidak melihat diri kita. Baru satu lagi, kita jangan mencuri. Kita dianggap di sini sebagai anak-anak Allah. Yang harus bagaimana kita sebagai anak-anak Allah? Kita harus melakukan yang terbaik, melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Simpel sederhananya, kita terbaik di dalam kantor kita. Kita bersyukuri bahwasanya waktu kita membesarkan kita. Kita mensyukuri bahwasanya orang tua mendidik kita mulai dari dalam rahim hingga kita dilahirkan, hingga kita disusui, kita disuap makan, kita diajari berkata, kita diajari berjalan, kita mensyukuri. Dan kita harus rajin di gereja agar kita dengan topik kita pada pagi hari ini sebagai itu adalah hidup sebagai anak-anak Allah. Nah, kita akan melakukan diskusi. Kita gabung. Besok kerja. Besok jangkap. Itu aja. Tapi dia terbang punya dari Jakarta. Tidak bersama orang ini. Jangan tulis. Yang pertama itu tadi hidup sebagai anak-anak Allah. Diskusikan kalian ya, atau kita pisah dulu ya. Siapa nanti yang paling cepat yang apa jawab. Tapi selain dari yang saya bilang, salah pun nggak apa-apa, asalkan mengucapkan itu yang lebih baik. Kalau diam itu dulu, nggak tahu apa-apa, itu kan? Ya Pak. Nah, tulis buat contoh 5 hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Baru satu lagi, hidup sebagai anak-anak Allah, contohnya 2. Tapi selain dari yang saya sebutkan, aku tunggu 5 menit. Dengar itu.
Udah? Belum Pak. Jangan ribut. Kalau sudah dibilang ya. Iya Pak. Udah? Ada yang dapat? Ada yang dapat? Kalau enggak ini aja, hidup sebagai anak Allah, kita tambahin jadi 5 ya. Dosa yang tadi itu yang pertama. Cepat. Gak apa-apa agak menyimpang kepada Bapak yang berikan tadi contohnya ya. Cuma contohnya aja, bukan dari penjelasannya aja. Kalau tahu dari penjelasannya bisa. Tadi Bapak bilang gimana itu sebagai anak Allah, gimana itu tadi. Yang tahu? Jangan malu-malu. Yang tahu? Apa? Menjadi anak yang baik. Siapa lagi? Ada yang barisan dari sini? Apa Marianti? Contohnya apa tadi? Apa Elsa? Apa Marlena? Contohnya? Tidak? Tidak mempengaruhi orang tua. Apa Rasna? Rajin gereja. Apa lagi? Turut kepada orang tua Pak. Turut kepada Orang tua. apa Elsa? Contohnya sebagai anak Allah. Apa Marianti? Jangan bengong aja. Cari. Pikirkan. Tidak jujur Pak. Tidak? Tidak jujur. Selain dari situ? Udah cari yang membohong. Apa lagi? Apa Elsa? Sebagai anak Allah itu sebagai anak Allah. Apa? Apa sih tadi? Apa? Gak apa-apa yang agak melenceng kepada Bapak yang kerja tadi contohnya gak apa-apa. Misalnya diceritakan contoh sederhananya begini Pak, begini Pak. Jangan aja, gak usah nanti salah nih kan. Akhirnya kepada Bapak ini gak usah tercengang gitu. Nanti salah yang diberikan ini gak usah, kita perbaiki ya kan. Nah, belajar kan kita sama-sama belajar di sini. Biar yang merasakan aku suka kita kan. Kita belajar bersama. Ya. Apa sah? Kayak tadi yang dikritik kali. Udah berapa tadi contoh yang bilang? Berapa tadi? Berarti 3 dolar ya, tambah 1 lagi. Berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik kepada sesama. Makin ada lagi nanti pikirannya. Apa lagi? Gak usah lagi 2 lagi tambah. Entah berapa. Satu lagi? Apa bisa? Apa ngerti? Apa? Tidak melakukan hal bekerja kepada sesama. Ya kan? Ya kan? Itu. Apa lagi? Kalau masih ada kita tambah lagi. Apa lagi? Ini dulu. Bukan di otak ya. Terserah. Apa lagi?
Satu lagi biar kita tutup diskusi ini. Hal sederhana aja. Tidak? Apa? Mencuri tadi enggak? Menolong orang yang lebih tua daripada kita. Apalagi? Ada nggak? Kasih tahu. Satu aja. Kita tutup diskusi ini. Kalau salah nggak apa-apa, kita perbaiki. Terus apa? Apa? Menghormati orang yang lebih tua dari kita. Oke, menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Oke, kita tutup diskusi ini. Kembali ke tempat. Jangan ribut, jangan berisik kakinya. Di depan jangan ditarik lagi ya. Baik, kita menutup pelajaran kita ini, kita berdoa. Tuhan, kembali kami bersyukur kepada Tuhan, di mana pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk berkumpul tempat ini Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti pelajaran kami dengan baik. Tuhan, kepada anak-anak kami yang ada di sini Tuhan, buatlah Tuhan mereka pintar Tuhan, dan memberikan mereka kebijaksanaan daripada Tuhan, dan senantiasa bijaksana bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Tuhan, kepada orang tua kami, berikan mereka kesehatan, panjang umur, serta rezeki agar mereka senantiasa bisa menuju ke depan kami sehari-hari. Terlebih juga keluarga kami yang jauh dari kami Tuhan, berikan mereka panjang umur dan rezeki dan mereka bisa memenuhi keperluan mereka masing-masing. Tuhan, kami dalam manusia penuh dosa, hapuskanlah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Pagi Pak. Sedepan kita minggu kita ulangi lagi ya. Ya Pak.